menggunakan kris? Untuk percobaan saya menggunakan kris sebagai media untuk berinfak, saya tidak melakukan itu sementara. Bukan bukan tanpa alasan, tapi saya sebenarnya bukan warga asli lokal sini. Karena di daerah saya emang QRIS Kota Amal itu gak ada aslinya, dan masih menggunakan cara tradisional. Tapi karena saya tahu sinyal QRIS, saya sampai membaca berapa data dan artikel dan tahu kalau ada berapa QRIS yang sudah dipasang ini hampir semua masjid ternyata. Dan tidak hanya QRIS, tapi ada yang tidak QRIS itu. Jadi bisa dibilang ini mungkin karena modernisasi zaman, jadi akhirnya ada pengembangan QRIS. Jadi suatu saat kita ngakuin karena itu. Selanjutnya, menurutmu apakah infak digital lebih praktis dibandingkan infak tunai? Untuk infak digital kata saya itu praktis karena kita bisa lihat dari segi fleksibilitasnya. Para jamaah haji, para jamaah tidak perlu untuk datang ke masjid hanya untuk berinfak. Mereka hanya perlu scan code jika ingin berinfak, beramal, dan itu pun mereka tuh tidak akan ada masalah sekalipun. Dan ini berhubungan dengan transparansi juga, dimana di zaman sekarang itu kita nggak punya uang pas kan. Kadang uang udah terlalu gede, tapi kita tidak bisa. Nah, mungkin kita mau masukin semua kotak amal, kita pasti butuh uang kecil recehan karena kan amal tidak memberatkan. Kita nggak wajibkan 100 ya. Nggak wajibkan 100, nggak wajibkan 50, enggak. Yang wajib itu kan pasti hitungannya zakat, sementara ini enggak. Jadi kan ini asalkan apa ya, keinginan kita dengan kita ingin berapa. Untuk itu mungkin akhirnya ada QRIS yang dimana kita bisa bayar secara QR ini, dimana kita bisa men-setting kita mau bayar berapa, terutama dengan aset digital sekarang. Jadi mana secara modernisasi semua udah dipermudah. Jadi untuk itu kata saya ini sangat fleksibel ya, karena buat jamaah bantu banget buat jamaah. Baik, terima kasih jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Menurut kamu, apa alasan masjid saat ini mulai menggunakan kris dalam berinfak? Kalau alasan masjid mulai menggunakan QRIS dalam berinfak, alasan pertama udah pasti zaman, menyesuaikan dengan zaman. Alasan kedua itu transparansi, dimana kita pasti melihat bahwa yang saya bilang tadi, uang yang besar menyusahkan kadang. Jadi dengan adanya cara yang lebih mudah, kita pasti bisa untuk berinfak tanpa harus menggunakan uang yang besar, dari uang kembali dan semacamnya, menggunakan uang kita yang kita punya. Terus alasan berikutnya itu mungkin karena keamanan. Banyak sekali kasus kotak amal masjid itu hilang, dan di saat yang sama waktu yang harusnya dibagikan pun tidak bisa. Jadi dengan adanya QRIS itu, jadi uang itu langsung masuk kepada pihak dari masjid. Jadi pihak masjid bisa langsung mengelola tanpa banyak masalah. Terutama menyadari bahwa sekarang itu marah. Jadi ya dengan adanya QRIS ini bisa dibilang menjadi salah satu alternatif pemecah masalah dalam mengatasi kemalingan yang ada. Dan ini bisa, dan masjid bisa memantau. Jadi kadang-kadang kotak amal ini, saya jadi kotak amal itu kalau sekali dibuka uang banyak itu ngitung juga 1, 2, 3 kali. Itu sangat susah hitungnya karena saya ada pengalaman pernah ikut kotak amal sebenarnya di daerah rumah saya, dan itu sebenarnya sangat besar, terutama misalnya uang receh dan sebagainya. Jadi mungkin transparansi itu yang memudahkan masjid. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa harapan kamu terhadap masa depan sistem infak digital di masjid? Apakah bisa menjadi budaya baru yang positif? Budaya baru sebenarnya kalau dari segi budaya ini menjadi kontroversial dalam beberapa segi, dikarenakan budaya infak kita yang kita datang ke masjid melaksanakan ibadah dari infak itu akan berbeda dengan orang tidak datang ke masjid sebelumnya. Dan ya orang hanya perlu scan dan langsung beramal begitu saja. Ya mungkin dari pemikiran orang itu banyak sekali pemikiran orang berbeda-beda. Ada yang menanggapinya begini dan tapi banyak sekali yang menanggapinya kalau ini akan menjadi penghancur budaya, karena kan orang tidak akan datang ke masjid lagi. Orang tidak akan datang ke masjid lagi untuk melaksanakan ibadah, mengikuti pengajian, kan? Ya satu, dikarenakan kita sudah bisa berinfak beramal. Tapi sebenarnya berinfak beramal ini seharusnya bukan menjadi halangan besar masalah untuk menghadiri masjid, tidaknya. Bisa dibilang hanya salah satu yang menyebabkan banyak orang tidak jemaah dan orang-orang tidak datang ke masjid sebenarnya. Tapi kalau secara faktor sebenarnya banyak sekali alasannya, tidak karena kotak amal. Kotak amal bisa bilang ini
untuk nge-scan QR-nya rata-rata harus di masjid. Soalnya saya jujur sendiri ya, apakah pernah ada QR code masjid ada di jalan begitu saja? Tidak. Pasti QR code masjid ada di dekat masjid. Itu alasannya kenapa mereka tidak mengenal masjid. Jadi mereka datang ke masjid, mereka tidak beribadah, tidak beribadah. Makanya alasan itu dia alasan keras. Kenapa QR code itu kaitannya pasti di masjid, tidak akan jauh dari masjid. Sebagai teman juga. Lalu untuk pemikiran-pemikiran yang bilang bukan perubahan budaya, sebenarnya budaya kita di Indonesia itu akan ke masjid ataupun tidak itu berubah dari zaman dahulu. Dari zaman Rasulullah ke zaman para sahabat itu pasti ada budaya ini. Zaman yang dibawakan ke Indonesia lalu dibawakan oleh Islam itu beda lagi, menyesuaikan dengan kondisi pada masyarakat. Tapi tanggapan masyarakat dan banyak orang itu selalu berbeda tergantung dari pemikiran mereka. Ya kalau saya pasti banyak sedikit termasuk yang fanatik agama sebenarnya. Fanatik agama harus ke masjid ini. Sebenarnya apa Rasulullah mengatakan kewajiban di masjid? Tidak. Rasulullah mengatakan dari Allah SWT kita sholat, tidak menyatakan kita harus sholatnya di masjid wajib. Kalau emang dari dulu sholat di masjid itu wajib, masjid itu udah ramai dari itu tidak bisa. Kenapa? Masjid itu ada satu untuk mengingatkan azan, untuk mengingatkan masjid sholat. Lalu dua untuk orang-orang yang bukan warga lokal. Ya maksudnya saya begini, ada orang dalam perjalanan dan mereka ingin sholat, tapi mereka tidak bisa menggunakan masjid itu sholat. Masjid itu juga punya peranan penting untuk membantu mereka sholat. Nah, itulah yang menjadi sebab kenapa perubahan budayanya sebenarnya tidak terlalu signifikan, tapi ini lebih ke perkembangan untuk membuat efisiensi sistem yang baik. Itu yang seharusnya dipikirkan mereka, bukan perkara perubahan budaya. Ini kota Amerika sebenarnya tidak terlalu pengaruh, itu intinya tidak terlalu pengaruh. Lalu harapan saya semoga ya sistem dari QRIS ini semakin berkembang agar mempermudah para jamaah pengurus masjid dalam menggunakan taat ini agar bisa bertanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin bisa seperti bisa langsung membuka tanya langsung dengan teknologi yang langsung sudah masuk ke pembinaan masjid itu bisa langsung dipakai dari bagian tanpa jauh-jauh datang ke antara pengacara. Lalu harapan saya ketika karena banyak permasalahan pertama QRIS itu tidak sedikit, padahal QRIS-nya tuh kata-kata di masjid lokasinya, tidak mungkin di masjid. Dan alasan kenapa saya bilang itu karena tambahan kecil yaitu keamanan QRIS ini sangat dijamin. Lalu transparansinya juga besar. Kenapa? Saat sudah masuk ke dalam kepemilikan masjid, seperti saya bilang, hitungnya susah. Itu langsung berdata kan transaksi yang ada, kirim. Jadi bisa langsung berjumlah, karena kan sekarang kita buka QRIS, lalu kita ada PDF, download PDF itu sudah kata-kata kita sudah bisa. Keamanan ya sudah saya jelaskan di sini agar tidak ada kemungkinan. Ya mungkin itu dulu. Baik, terima kasih Dimas untuk jawabannya. Mungkin sekian sesi wawancara dari kelompok kami. Baik.